Baik, sahabat kreatif berdua, dan saya sudah kembali lagi nih ya. Tentunya seperti yang sudah saya janjikan, hari ini akan ada sharing time bersama Gus Mimi, dan hari ini kita akan membahas tentang hal yang mungkin sering banget dialami oleh generasi muda kita atau kaum milenial, berdamai dengan kepentingan ketika kita kehilangan seseorang yang mungkin kita cintai ya. Oke, saya akan mencoba untuk menghubungi Gus Mimi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Taufik, apa kabar? Gimana Gus, kabarnya hari ini sehat kayaknya ya? Sehat, seger, habis mandi. Luar biasa. Oke, dan para kreatif nanti yang ingin bergabung bisa bergabung di 034 di line WhatsApp kita di 081555600879. Hari ini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita akan membahas tentang berdamai dengan kesedihan ketika kita sedang kehilangan seseorang alias gebetan. Kalau anak milenial nyebutnya begitu ya Gus ya? Bisa, ya. Oke, nah ini gimana Gus cara mengalami atau menyiasati atau kita berdamai dengan kesedihan ketika kita kehilangan seseorang yang berarti buat kita gitu. Betul. Nah, ini nanti gini Mas Taufik, kita sebelum masuk ke solusi, bahwa kehilangan ini bisa jadi kehilangan yang sementara, karena tadi apakah pacar, nggak jadi pacar, pacar kita direbut oleh orang, atau mungkin dia meninggalkan kita, atau seperti saat ini, yang pada saat kondisi COVID seperti ini, mungkin memang benar-benar kehilangan orang yang kita cintai. Apakah itu orang tua, ya, ataukah om, tante, ataukah guru, dosen yang kena COVID dan akhirnya meninggal. Nah, itu lebih perasaannya akan lebih luar biasa, ya. Untuk rasa sedihnya juga akan terasa sangat menyedihkan. Gitu sangat menyedihkan ya, karena itu kondisi COVID ini juga kita lihat cukup tragis ya, banyak teman-teman, sudah teman-teman mungkin di WA, di grup gitu kan. Ya, di sosmed kita lihat banyak juga yang kehilangan ya. Nah, makanya topik ini juga sangat relevan jadi Mas Taufik. Ya, untuk kita bahas. Jadi nanti kita bahas sampai ke sana. Oke deh. Gitu. Nah, memang yang namanya kehilangan ini menjadi sesuatu yang sangat mengganjal di hati, dan terkadang kita sebagai individu itu jadi susah untuk menerima kenyataan bahwa apa yang biasanya ada di samping kita, apa yang biasanya selalu kita jadikan teman dalam keseharian kita, tiba-tiba lenyap begitu aja. Memang menerima kenyataan akan sebuah kehilangan itu menjadi hal yang sangat susah. Ini sebetulnya apa sih Gus, sebelum kita nanti ke solusi ya? Nah, sebetulnya itu apa ya? Kalau dari sisi bahasa psikologinya seperti apa? Tepat sekali. Jadi yang dikatakan Mas Taufik ini benar sekali. Kita merasa susah menerima kehilangan tersebut. Nah, memang ada 5 tahap. Ya. 5 tahap kalau kita mengalami satu kehilangan atau kesedihan. Ya. Yang pertama adalah kita tahapnya adalah apa? Menyangkal, denial. Ya. Wah, nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi pada saya. Ya. Dia hanya perginya sementara saja, dia pasti balik lagi dan sebagainya. Ya, ini kita menyangkal dulu, pasalnya nggak mungkin, gitu ya. Yang berikutnya adalah tahap marah, Mas. Ya, marah. Kok dia gini sih? Kok saya begitu sih? Ya, kok dia sangat tega sih ninggalin saya? Ya, wah ini saya gara-gara saya nih, dia meninggalkan saya dan sebagainya. Bisa marah ke orang tersebut atau marah kepada kita, saya sendiri. Ada salah saya ini. Harusnya saya melakukan ini nih, sehingga dia tidak meninggalkan saya. Ya, harusnya dia begini nih, harusnya begitu tuh ya, sehingga dia tidak meninggalkan saya. Rasa marah yang diarahkan kepada diri kita sendiri atau marah kepada orang lain. Ya. Yang berikutnya adalah tahap ini, tahap bargaining. Jadi tahap tawar menawar nih Mas. Wah. Itu maksudnya tahap tawar-menawar itu gimana itu Gus? Nah, tahap tawar-menawar itu jika begini maka harusnya tidak gitu, jika begini nggak begitu, itu ada gitu ya. Ya, jadi menggunakan nalar kita ya untuk istilahnya menerima itu gitu. Betul ya, ini kita tawar-menawar dulu nih ya, harusnya tawar-menawar. Kalau saya melakukan ini harusnya nggak gitu ya, ini nanti beginning. Tapi kalau habis itu tahap yang lebih parah lagi adalah tahap kita mencapai level depresi. Ya, wah saya tidak bisa hidup tanpa dia. Iya, saya nggak mungkin bisa bahagia lagi. Tidak mungkin ada wanita yang
ya yang bisa mencintai saya lagi gitu. Tidak ada orang sebaik dia dan saya sungguh-sungguh tidak berharga untuk hidup di dunia ini. Nah, ini tahap-tahap seperti ini bisa jadi terjadi loh, ya. Bisa terjadi. Ini tahap Itu depresi. awalnya kenapa, Gus? Nah, sangat mungkin karena begitu kehilangannya, rasa kehilangan yang sangat-sangat, ya. Misalnya kita Mendalam kehilangan, gitu ya. ya mendalam banget. Misalnya kita kehilangan orang tua, ya. Saya sendiri sudah kehilangan orang tua saya, ibu saya, ya, mama saya tercinta. Saya mendampingi mama saya itu di saat dia kena diagnosis cancer, ya, kanker payudara. Dari awal sampai pengobatan, sampai kemoterapi, sampai dikatakan menjadi terminal illness. Jadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi itu benar-benar membuat rasanya shock banget gitu ya. Kita udah berusaha sebaik-baiknya, kasih dokter yang sebaik-baiknya, kasih pengobatan yang sebaik-baiknya, di rumah sakit yang sebaik-baiknya. Tapi kenyataannya kok beda. Nah, ini kadang-kadang kita kan jadi nggak bisa terima tuh Mas. Iya nggak? Nah, dalam konteks saya kemarin gitu, saya juga mengalami kegalauan tingkat dewa itu. Iya, rasanya kok gini gitu ya, sampai saya waktu itu dampingi mama saya sakit di rumah sakit gitu kan. Pertama kami senang karena kita pikir kansernya hilang. Ternyata hilangnya hanya sementara waktu itu. Tiba-tiba setelah itu kansernya kemarin di awalnya dia cuman tahap stage-nya 2, tapi setelah 6 tahun menjadi terminal stage level 4 ya kan. Nah, itu kaget sekali kami, sudah menyebar gitu kan. Nah, itulah saya merasa kayak ada guilty feeling-nya, ada merasa wah kok begini sih, kok begitu nih gitu. Kok rasanya kok percuma sih apa yang dilakukan dan sebagainya. Ada anger stage-nya ya. Kayak semacam sebuah kekecewaan tapi yang begitu mendalam gitu ya. Ya, betul, betul. Sangat mendalam ya, sehingga kita ini menjadi rasanya sedihnya minta ampun ya. Orang tua yang tercinta, yang kita cintai, sudah lakukan yang sebaik-baiknya, kenapa kok sampai bisa seperti itu? Seakan-akan kok Tuhan jahat banget gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita pada saat kita marah, ya marah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, hidup tidak adil, ya. Rasanya kami sudah melakukan yang terbaik, kenapa kok harus diambil dari sisi saya? Kenapa harus dipisahkan? Ya. Jadi kebayang semua memorinya tuh, ya. Memori di saat ke rumah sakit, di saat mama saya sudah nggak bisa jalan, pakai kursi roda, saya gendong gitu kan. Bahkan saya masih ingat saya mandikan dia, karena udah sulit gerak, ya. Nah itu membuat perasaannya rasanya nggak nyaman. Mama saya tidur, saya nangis itu waktu itu, karena saya tahu bahwa ini terminal illness, nggak bisa, ya. Dari situlah perasaan itu berkecamuk gitu ya. Waktu itu memang belum kehilangan, tapi waktu itu sudah merasa bahwa wah ini sudah dekat ini. Ya, waktu itu dokter sudah bilang ini sudah menyebar kemana-mana kansernya, itu sudah tahap sudah ke kanker tulang dan kemana-mana. Waktu itu di PET scan, dilihatin semuanya bahwa wah, saya lihat itu sampai saya nangis itu. Benar-benar saya merasa hati saya hancur lebur. Untuk melihat kenyataan bahwa rasanya udah gak ketolong lagi nih. Gitu. Nah itu. Jadi waktu itu sempat itu saya rasanya kok nggak doyan macam-macam gitu ya, nggak doyan makan, nggak doyan apa gitu. Tapi saya berusaha ngomong ke mama saya, mah ini penyakitnya nakal nih mah, nanti muncul lagi gitu. Saya nggak bilang ini terminal illness gitu, enggak gitu. Saya bilang ini muncul lagi mah ya. Wah, ya kok gitu toh mama saya gitu. Kok gitu ya? Kok sampai bisa seperti ini gitu. Ya memang begitulah mah, penyakit memang kadang bisa muncul seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya melihat mama saya mulai kesehatannya turun, benar-benar sampai bed rest, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Nah itu benar-benar merasa benar-benar apa ya istilahnya kehilangan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kehilangan yang sangat-sangat luar biasa. Karena saya merasa sebagai anak yang sudah berusaha sebaik-baiknya mendampingi dia, tapi rasanya kok waduh, kok rasanya kok tidak apa yang sesuai sia-sia gitu. Oh, yang saya lakukan sia-sia gitu kan. Gitu. Saya merasa gini loh, waktu mama saya meninggal itu saya bilang, harusnya saya begini, harusnya saya begitu, harusnya saya begini gitu loh. Nah itu.
Nah, itu perasaan tadi bargaining tadi loh. Bargaining, saya merasa tawar menawar gitu. Kalau saya begini harusnya sembuh dia, harusnya gini harusnya nggak gitu, harusnya gitu kayak gitu. Nah, terkadang menerima sebuah kenyataan itu yang kebanyakan orang susah gitu, Persis, Gus. persis, Bener nggak sih? persis banget, betul. Nah, menerima kenyataan ini adalah level kelima. Ya, Oke. ya justru itulah nanti setelah kita mengalami perasaan kalut tadi sampai kita stres, depresi, rasanya nggak doyan makan, nggak punya minat kemana-mana gitu kan. Kita pikiran kita nggak fokus dan sebagainya. Nah, disitulah nanti kita harus melewati itu. Jangan berhenti di level itu. Susah terima kenyataan. Tahapnya yang terpenting yang harus kita achieve itu adalah tahap apa? Acceptance. Ya, acceptance adalah menerima. Tanpa kita menerima, itu menjadi unfinished business. Menjadi satu permasalahan yang belum selesai. Dan itu akan mengganggu terus. Misalnya kalau konteksnya teman-teman yang masih muda nih, ya orang tua masih sehat semua nih, mungkin kehilangan pacar, kehilangan gebetan ya, waduh dia direbut orang lain nih, aduh rasanya marahnya minta ampun kan. Harusnya saya lebih cakep nih, gitu. Harusnya saya lebih kaya nih. Kadang-kadang gini Gus, ada beberapa hal yang akhirnya membuat kita itu berpikir lebih ekstra gitu ya. Ketika kita kehilangan seseorang, khususnya pacar kalau di era milenial, ya kan. Yeah. Ada yang kadang kita ngerasa aku udah seperti ini gitu. Apa yang aku korbankan kurang untuk kamu apa, seperti gitu ini, ya? seperti ini, tapi kurang apa? Dan ternyata kamu malah jalan sama dia yang secara fisik, mungkin secara perhatian dan secara apa lebih dari kita gitu. Kan ini akhirnya yang menimbulkan sebuah ketidakpercayaan kita gitu. Saya apa sih gitu. Nah, apa sih itu saya, sebenarnya gitu. apa? Maksudnya itu fase seperti apa gitu. Nah, kalau gitu memang fasenya tadi dia merasa marah tadi, Pak. Anger stage ya, level kedua. Ya. Dia masih marah, saya salah apa gitu kan. Saya salah apa? Atau dia merasa kayak tadi menolak tadi, denial tahap 1. Gitu. Saya nggak salah apa-apa kok gitu loh. Saya udah baik sama kamu kok, saya udah ini kok gitu. Jadi denial, rasanya nggak mungkin nih, pasti kamu balik lagi sama saya nanti gitu. Gitu. Ya kan? Padahal dia udah kemana-mana gitu ya. Habis itu begitu lihat dia menikah dengan pasangannya, kita langsung hati kita remuk redam gitu kan ya. Remuk redam, hancur lebur. Biar kena tsunami gitu kan. Iya. Nah, itu terjadi ya. Jadi memang kita tidak bisa denial terus menerima fakta itu, ya, menerima fakta kehilangan itu yang paling penting. Yang pertama kita harus sadar kita ini sampai berada pada tahap mana? Apakah tahap denial, penolakan? Apakah tahap anger atau marah? Atau tahap bargaining, tawar-menawar? Atau tahap stres, depresi? Atau kita sudah sampai tahap yang kelima, yaitu apa? Acceptance, penerimaan. Kalau kita berhenti terus di level 1, ya denial terus, habis kita. Ya. Gitu ya. Ya enggak? Kita nggak akan maju-maju. Terus muter ke situ, gitu. Oke, jadi memang ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Ketika kita ngerasa masih kita di tahap 5, ya otomatis kita tidak akan bisa langsung ke level 5 atau menerima hal tersebut gitu ya. Gus. Terus ini, dari beberapa proses itu, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bisa menuju ke level 5? Nah, menarik ini. Setiap orang tentu unik, beda-beda ya. Kedewasaan kita unik. Seberapa kita dekat dengan hubungan orang yang meninggalkan kita atau kita tinggal, itu juga berpengaruh. Ya. Jadi misalnya memang kita dekat sekali, kita sudah pacaran 10 tahun, ya, sudah menikah 20 tahun, terus kehilangan, ya, entah karena cerai ataukah karena kehilangan karena meninggal atau penyakit atau apapun ya. Atau digondol orang gitu. Digondol orang. Digondol WW ya. Gondol garangan kalau anak zaman sekarang. Ya, atau ada pelakor gitu kan ya. Nah, ini seneng banget ini suaranya ya. Nah, itu gimana itu, Gus? Ya, itu bisa beda-beda ya. Tentu kalau semakin dalam hubungannya, semakin dekat, semakin orang ini sangat signifikan buat kita. Tentu
waktu yang dibutuhkan ini biasanya bisa lebih lama, ya. Tetapi ingat bahwa kita ini juga punya kekuatan juga. Kita juga tergantung pribadi masing-masing. Ya, kalau pribadi kita ini adalah yang pribadi cukup tegar, ya tangguh, ya. Kita kedewasaannya juga cukup matang, ya. Ini bisa kita belajar untuk melepas perasaan sedih ini. Kita bisa belajar untuk berdamai dengan perasaan kehilangan tadi. Tapi kalau kita memang tipenya nggak terimaan, ya, kita makan kurang asin aja bisa marah, gitu. Kita makan minum kepanasan aja bisa marah, gitu. Lah itu mungkin butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau kita tipikal orang yang benar-benar bisa nerima, kita tipikal orang yang bisa bersabar, ya, bisa melihat sisi baiknya, gitu. Oh mungkin perpisahan ini adalah cara yang terbaik, bisa gitu. Oke. Itu adalah pilihan yang terbaik. Nah, itu kan sehat. Terkadang gini, lamanya waktu kebersamaan. Terkadang ada juga beberapa orang ya udah pergi-pergi aja gitu. Kan ada yang seperti itu. Apakah itu juga di istilahnya kalau lamanya waktu kan berarti juga berpengaruh terhadap penerimaan kita untuk sampai ke level 5 gitu kan. Nah, kemudian kalau masalah rasa kalau mungkin berbicaranya soal cinta nih atau asmara gitu ya kan. Nah, ketika kita memiliki perasaan lebih besar terhadap pasangan kita, terus kemudian pasangan kita meninggalkan kita gitu. Ini apakah juga berpengaruh terhadap lamanya kita menerima kenyataan itu gitu? Bisa jadi ya, kalau kita cintanya cinta mati ya. Gitu. Cintanya full heart full body gitu kan ya. Nah itu tentu saja kita akan merasa kehilangan seakan-akan dia sudah BJ kita. BJ tahu nggak BJ? Ini istilah lama ini. BJ itu adalah belahan jiwa. Asik. Jaring nyowo ya. Nah itu jaring nyowo. Mungkin ya sangat kehilangan banget ya. Kita misalnya pacaran 11 tahun gitu kan ya. Wow. Itu kan berat sekali. Pacaran 20 tahun gitu ya. Pacaran 20 tahun, pacaran kredit rumah. Gitu. Itu pacaran apa kredit rumah. Itu nggak mau rugi, tahu nggak? Pacaran melulu, nggak mau nafkain namanya. Iya nggak? Oh, enaknya doang ya. Enaknya doang. Itu berarti juga berpengaruh terhadap lamanya waktu kita untuk istilahnya menerima kenyataan itu berarti ya? Bisa jadi ya. Jadi itu juga berpengaruh tentu saja. Tapi sekali lagi, lama atau tidaknya pacaran atau pernikahan atau apapun, itu juga tergantung dari tadi. Kita bisa nerima itu enggak? Kalau kita belajar menguraikan rasa sedih tadi, kita mengelola rasa sedih tadi, kita nggak akan menjadi kesedihan yang berkelanjutan. Yang problem itu adalah kesedihan yang berkelanjutan. Ya, saya punya klien itu, dia sedihnya kehilangan ke orang tuanya, sehingga dia benar-benar nggak bisa fokus untuk bekerja, nggak bisa fokus untuk beraktivitas gitu loh. Nah ini mencapai mengganggu aktivitas dia. Nah ini yang kita khawatirkan seperti itu, ya. Tapi kalau secara dia kerja bisa, secara berpikir bisa fokus, nah itu masih oke. Yang kita khawatirkan seperti itu tadi. Nah, itu sebetulnya apa yang menyebabkan orang-orang seperti itu sehingga akhirnya sampai melakukan kegiatan yang memang padahal itu adalah kegiatan wajib mereka sampai benar-benar terlewatkan atau terabaikan gitu. Nah, itu setiap orang tentu reaksinya beda-beda ya. Sekali lagi tingkat stres orang tuh, stress tolerance orang tuh beda-beda. Ya. Itu benar-benar apa namanya? Parameternya dari apa? Nah, parameternya tadi bahwa ketahanan mental dia tentu saja ya. Bahwa kalau dia tadi kehilangan tadi itu ada orang yang santai-santai saja, hilang ya wis golek neh gitu kan. Ada begitu. Tapi ada yang satu ini kehilangan satu aja sampai bener-bener kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nggak doyan makan, bahkan bilang kalau misalnya dia kehilangan sampai meninggal gitu ya, ini kan sangat-sangat sedih banget gitu ya. Ya meninggal, terus kita harus kepikir bahwa waduh, saya benar-benar ingin menyusul. Bisa jadi loh ya, ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri, untuk mengikuti, itu bisa. Benar. Jadi setiap orang punya
coping stress style-nya beda-beda. Ya, ada yang menganggap itu nggak masalah ya. Ada nggak usah mikirin aja deh bisa gitu. Ada yang mengatakan dia malah marah-marah reaksinya kan. Wah. Tapi ada juga yang mengelola rasa sedih ini. Nah, hari ini kita belajar untuk itu. Buat teman-teman di sini yang mungkin mendengarkan dan pernah merasakan kehilangan, ya, kehilangan seseorang atau saat ini juga merasakan kehilangan. Nah, mari kita kelola perasaan-perasaan ini supaya tidak mengganggu, ya, menjadi perasaan unfinished business tadi, ya, tidak menjadi perasaan yang belum selesai. Ya, akhirnya nanti kita untuk mencintai kembali orang atau melakukan hubungan yang baru dengan orang lain, rasanya saya nggak pantas ini untuk bisa bahagia kembali. Ini tahapnya berhenti sampai depresi, ya. Rasanya sudahlah, saya nyerah aja lah gitu. Saya nggak mau nggak mau bahagia lagi lah gitu. Aduh, ini kalau sudah sampai ke level ini nih kayaknya bahaya gitu ya. Ya betul. Justru itu nanti membutuhkan pertolongan profesional ya. Jadi bisa konsultasi dengan psikolog atau nanti kalau sampai dia benar-benar drop banget kesehatannya ya, sampai nggak doyan makan atau sampai benar-benar dia nggak mau kerja nggak mau apa lah. Itu bahaya. Itu sudah level yang sangat bahaya berarti ya Gus ya. Betul. Yang saya hadapi di ruang praktek saya seperti itu ya. Benar-benar yang sudah benar-benar nggak mau ngapa-ngapain gitu loh ya. Nah ini menarik untuk kita bahas ya. Udah nggak bisa tidur gitu loh ya, rasanya malas makan ya, rasanya malas mikir gitu ya, malas kerja gitu, semuanya jadi aktivitas produktifnya jadi hilang semua gitu ya. Betul ya. Nah, itu sudah bukan rasa sedih lagi, tapi itu sudah masuk ke rasa depresi nanti. Berarti kalau sudah kita merasakan hal-hal seperti itu berarti jatuhnya ke rasa apa nih Gus? Rasanya rasa depresi itu sudah kalau udah masuk ke situ. Ya. Udah level depresi gitu ya. Betul, rasa sedihnya sudah berubah, bertransformasi menjadi rasa depresi. Kalau dia rasa sedih saja, dia akan terbatas. Jadi misalnya kalau inget dia baru mungkin nangis. Tapi kalau rasa depresi ini panjang gitu loh. Panjang terus gitu, selamanya akan inget terus gitu loh. Ya. Nah, itu. Oke, ada satu pertanyaan nih dari Aprilia Daryani 01. Kalau inget dia terus, gimana Pak rasanya? Teringat perilaku buruk dia terus. Ya. Solusinya gimana? Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Aprilia, ini pertanyaannya apakah saat ini sudah pisah atau belum? Ya enggak? Ini bisa jadi konteksnya berbeda. Tapi rasanya teringat perilaku buruk dia terus ya, pasti jadinya nggak nyaman. Artinya kita bisa kalau teringat perilaku buruknya dia, apakah dia itu pernah menyakiti kita, membohongi kita, mengkhianati kita, wah itu isinya jadi anyel, marah. Ya. Kalau saat ini masih bersama dia, bisa jadi itu rasanya pengennya putus sekarang aja gitu kan, pengennya ngamuk aja gitu kan, sudahi aja gitu. Bisa jadi begitu. Ya. Nah ini tapi sudah bisa ya, sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa, KDRT, oke. Ini juga tidak nyaman ya. Saya pernah nanganin kasus KDRT di mana istri dipukul ya, disiksa secara verbal, dikata-katain yang sangat sangat menusuk di hati gitu ya, sehingga rasanya menimbulkan luka ya. Nah, saya masih belum ikhlas, betul. Nah, yang menurut saya Mbak Aprilia yang harus lakukan yaitu adalah satu, memaafkan. Ya, ini bukan perasaan sedih nih, ini masih anyel gitu kan. Ya masih marah gitu loh perasaannya si Ibu Aprilia ini begitu. Ya, rasanya kok nggak terima gitu kan, KDRT tidak ada yang terima. Ya, karena rasa sakit fisiknya terasa bener-bener. Bahkan sampai ada yang luka loh ya. Sampai ada yang masuk rumah sakit loh ya. Bener. Ya, saya pernah memberikan training ya Mas. Apa namanya Gus? Kadang kan gini, yang namanya KDRT itu bisa dikatakan akhirnya ketika kita mengalami perpisahan, kadang-kadang kita menerima bukan karena istilahnya kita sakit hati itu bukan karena kita ditinggalkan, tapi
akibat dari apa yang sudah dia lakukan untuk kita. Dan ini justru yang akan membekas. Mungkin kalau secara fisik bekas bisa hilang, tapi secara mental, kemudian secara psikologi, ini akan selalu ada, bahkan sampai kapanpun gitu. Seperti yang tadi dialami oleh Mbak Aprilia Daryani ya. Nah ini bagus nih Mbak Aprilia Daryani, pasti juga sudah berusaha mencoba memaafkan ya, tapi ternyata susah ya. Nah ini nanti ada teknik-teknik namanya visualisasi ya. Nah, one day sembuh tapi kambuh lagi gitu ya. Oh ya. Ya. Ini sudah coba diterapi. Coba nih beberapa. Nah, ini perlu juga visualisasi sendiri yang harus dilatih. Ya, dibayangkan juga untuk dia yang minta maaf, ya, bukan ibu yang memaafkan. Yang diharapkan Ibu Aprilia kan dia minta maaf, bukan kita yang memaafkan toh, ya kan? Tapi sebetulnya kita yang harus memaafkan juga, karena untuk membayangkan, memvisualisasikan bahwa mantan kita itu minta maaf, itu kadang-kadang loh ya sulit. Ya. Benar. Katanya kan wah mungkin. Nggak mungkin dia minta maaf, betul nggak? Tapi di dalam alam bawah sadar kita itu segalanya itu mungkin. Kita bentuk pikiran seperti itu. Nah, memang sudah berusaha nih, Aprilia sudah berusaha, tapi kok belum beres gitu ya, belum selesai. Artinya memang ini masih ada sisa-sisa di situ yang harus dikelola lagi, ya, dikelola lagi dengan cara kita melatih berkali-kali proses forgiveness terapi ini, ya. Jadi nanti memang itu kalau memang traumanya begitu dalam karena KDRT, mungkin butuh pertolongan, hubungi psikolog terdekat, ya, konsultasikan. Nah mungkin tidak sekali dua kali bisa misalnya ya. Mungkin sampai dicabut akarnya gitu, akar kesedihannya, akar kemarahannya, supaya nanti benar-benar bisa ikhlas. Saya waktu itu pernah diminta memberikan training kepada sekitar berapa ya, hampir 15 sampai 20 ibu-ibu korban KDRT. Ya, kami lakukan namanya trauma healing. Ya, trauma healing untuk menyembuhkan luka batin tadi. Ya, nah itu memang luar biasa. Ceritanya ini sungguh-sungguh kalau satu orang satu persatu itu kalau menceritakan apa yang dirasakan waktu KDRT itu, wah itu rasanya kita nggak doyan makan deh. Ya, nanti kalau saya cerita gini mungkin Taufik juga nanti nggak doyan makan ini. Ya, tapi itu real banget ya, itu real. Nggak doyan makan, nggak doyan mandi, nggak doyan kerja, maunya nanti kamu nggak doyan nikah kali ya. Tapi itu terjadi ya. Kan mereka dilatih bahkan untuk bisa membantu teman-temannya lain. Kami latih untuk bisa melakukan konseling kepada teman-teman lain yang mungkin juga terkena permasalahan yang sama. Karena KDRT ini kadang-kadang tidak berani ngomong, langsung kasusnya ke hukum misalnya gitu. Kadang-kadang bahkan tidak sampai segitu, ya sudah diterima kiai gitu kan, biasanya gitu kan. Terus akhirnya tetap aja kita sulit menerima. Nah ini butuh pendampingan